Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dari Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai budgeting tentang anggaran penjualan. Oke, langsung saja. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, yaitu ada faktor pemasaran. Dalam luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional? Dalam keadaan persaingannya, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas? Dalam keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen? Apakah konsumen akhir atau konsumen industri? Yang kedua itu, ada faktor keuangan yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi, produk, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatkan penjualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas atau sebaliknya. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Ada faktor teknis, apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Faktor kebijakan perusahaan, yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Yang ketiga itu ada faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran. Misalnya, peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Ada faktor kondisi negara. Dalam faktor kondisi negara meliputi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ada faktor lainnya. Faktor lainnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijakan pemerintah tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat dipertahankan? Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan lainnya, ada 2 faktor lagi yang akan disebutkan dan harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan, dan ini menurut Tendi Haruma dan Sri Rahayu adalah 1. Faktor-faktor internal. Di sini ada beberapa faktor internal, di antaranya ada penjualan tahun-tahun yang berlalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produksi yang dimiliki, serta kemungkinan peluasannya, tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya, modal kerja yang dimiliki perusahaan, dan yang terakhir ada fasilitas lain yang menunjang. Yang kedua itu ada faktor-faktor eksternal. Di antara faktor-faktor eksternal ini adalah keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan, dan yang terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh. Ada periode anggaran penjualan. Menurut Wells, Hilton, dan Gordon, ada 2 jenis perusahaan anggaran penjualan, yaitu anggaran penjualan jangka panjang atau bisa disebut strategi sales plan, anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan corporate plan, anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perusahaan, populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Yang kedua itu ada anggaran penjualan jangka pendek, bisa disebut atau tactical sales plan. Anggaran penjualan yang periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan.
Lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan pengendaliannya. Oke, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan menurut Agus Ahyari adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada rinci jumlah atau unit jenis produksi perusahaan. Yang kedua harus merinci daerah pemasaran. Yang ketiga diskriminasi harga, yaitu menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Yang keempat ada potongan harga. Yang terakhir, rincian penjualan menurut bulan, kuartalan, semester, dan tahunan. Oke, langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah yang perlu diperhatikan menurut M. Navaria yaitu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu, membuat taksiran atau ramalan penjualan, tiap jenis produksi yang akan dijual, dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang terakhir itu memperhitungkan anggaran penjualan dan menyusun anggaran penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang formatnya saja ya, format anggaran penjualan. Ada PTX, budgeting penjualan, pada bulan Januari sampai bulan Juni 2007. Di sini ada 4 tabel yang terdapat ada bulan, ada unit, ada harga, dan ada jumlah. Pada bulan ini dicantumkan bulan yang tertera, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Setelah itu ditentukan unitnya. Nah, dalam unit ini harus ada harganya, dan yang terakhir jumlah setiap harga yang sudah ditentukan oleh unitnya. Yang terakhir ini ada PTY, budgeting penjualan. Di sini ada daerah kota. Nah, di sini itu memakai triwulan. Di sini ada kota, misalkan kota ABC. Di sini ada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan juga ada jumlah. Dalam triwulan ini itu tuh mencakup ada unit, ada harga, dan ada jumlah. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan sebesar-besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.